Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, konten kali ini saya akan membahas gimana caranya untuk memulai suatu pertanian hidroponik. Saya mulai dari hidroponik itu apa? Hidroponik itu, nama hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani. Hidro itu air, terus ponus itu daya. Jadilah hidroponik, namanya hidroponik. Jadi artinya itu ya air yang bekerja. Nah, di sini kita mulai dari beberapa sistem hidroponik itu banyak teman-teman. Salah satunya ada sistem wick, ada sistem sumbu, terus ada sistem NFT, DFT, tetes, terus aeroponik, terus aquaponik, banyak teman-teman. Cuma kalau untuk pemula ini ya, biasanya untuk pemula yang lagi mau belajar itu biasanya menggunakan, saya juga itu dulu baru memulai hidroponik itu menggunakan sistem wick teman-teman. Itu sistem wick itu sangat simple, tidak perlu menggunakan listrik. Dia hanya menggunakan macam-macam, kalau wadahnya itu macam-macam teman-teman, kalau mau menggunakan apa. Kalau saya dulu itu menggunakan bak yang ukuran 3, panjangnya itu 30, lebar 25, tingginya itu sekitaran 20 sentian. Nah, di situ saya mulanya berhidroponik yang menggunakan sistem wick itu. Hanya menggunakan ya seadanya, karena di situ saya masih belajar ya. Terus habis itu saya udah mulai ada peningkatan pengetahuan. Saya coba untuk ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu sudah menggunakan listrik teman-teman. Yaitu saya mulai dari DFT. DFT itu apa? DFT itu sederhananya gini teman-teman. DFT itu sistem hidroponik. Dia itu air yang menggenang, bukan menggenang ya, air itu mengalir tapi ada genangannya. Saya dulu itu menggunakan pipa teman-teman. Seumpama ini ya, saya perumpamakan dari A ke B. Dari A ke B ini posisinya memanjang kan, jadi itu saya naikkan untuk air mengalirnya. Nah, ini posisinya sama ya teman-teman, ketinggiannya sama. Jadi yang A dan yang B ini posisinya sama tingginya. Jadi itu saya menggunakan ketinggian untuk airnya ya, jadi hanya 2 sentian, kalau nggak salah itu 2 cm sampai 3 sentian. Nah, jadi tapi tetap mengalir teman-teman. Di bawah, yang di bawah itu ada tandonnya. Jadi air yang dari tandon itu dinaikkan ke atas, terus itu ada genangan sekitaran 1 sampai 2 cm, terus ada bolongan lagi ke bawah, untuk ke bawah ke tandon. Nah, yaitu itu namanya sistem DFT. Saya dulu menggunakan pipa itu sekitaran 2,5 dim. Dan habis itu saya kan ini mau berhidroponik kan emang untuk pengennya kedepannya itu untuk bisnis teman-teman. Jadi saya bertingkat itu untuk memulai hal semacam itu. Habisnya itu saya kurang serak dengan sistem DFT itu, karena tanaman saya itu sering bosok akar teman-teman menggunakan sistem DFT itu. Akhirnya saya searching lagi, cari referensi di internet, dan banyak baca-baca artikel itu saya menemukan yang banyak digunakan itu sistem NFT.
Nah, di sini sistem NFT itu teman-teman, saya simulasikan itu gini. Sistem NFT itu sama dengan kayak pipa yang tadi itu, kayak yang di belakang ini ya. Ini saya tidak menggunakan pipa. Dulu saya menggunakan pipa. Nah, kita bahas yang menggunakan pipa dulu. Jadi gini teman-teman. Sistem NFT itu sama ini pipa ya. Pipa antara A dan B. Nah, ini ada kemiringannya teman-teman. Jadi pipa itu kan ukurannya 4 meter ya. Jadi saya miringkan sekitaran per meter itu 20%-an. Jadi sekitar kalau 1 meter itu dulu yang menggunakan saya itu kalau tidak salah 1,5 sampai 2 cm teman-teman. Jadi kemiringannya ya. Jadi kalau 4 meter itu miring banget lah kalau menurut saya. Jadi tidak ada genangan di sistem NFT ini. Jadi air dari input langsung meluncur ke output. Jadi tipis banget teman-teman. Cuma saya di situ banyak kendala juga teman-teman. Salah satunya itu kan saya menggunakan netpot ya. Netpot itu semacam gelasan untuk dudukannya tanaman itu teman-teman. Kalau untuk pertumbuhan tanamannya teman-teman itu bagus. Cuma ini ya yang saya rasakan waktu itu ribetnya di apa, di maintenance-nya atau di ketika sesudah panen itu saya kan harus dibersihkan, itu banyak lumutnya segala macam, akar-akar yang tertinggal di dalam pipa tersebut. Jadi saya sulit membersihkan itu. Dan juga saya menggunakan netpot itu. Jadi setiap panen masih bersihkan netpot, masih bersihkan pipa, dan itu sulit. Kalau menurut saya sulit. Maka dari situ saya searching lagi. Terus saya menemukan yang kayak belakang ini menggunakan talang teman-teman. Jadi talang dimodif seperti ini. Ini talang sebenarnya saya dimodif sedemikian rupa sehingga menjadi tempat hidroponik. Menurut saya ini paling simpel karena di atas ini bisa dibuka teman-teman. Jadi kalau membersihkan itu enak. Nah, dan ini tidak menggunakan netpot. Jadi tanaman ini jadi langsung saya tanam ya saat ini. Jadi saya langsung taruh seperti ini. Jadi menurut saya ini lebih simpel, perawatannya lebih simpel, terus pengerjaannya lebih simpel, maintenance-nya juga lebih simpel. Nah, sampai sekarang saya menggunakan ini. Nah, cuma ini ada kendalanya, banyak kendalanya juga teman-teman. Karena ini saya sambung dari, kan talang itu ukurannya 4 meteran. Jadi saya sambung. Nah, jadi 8 meter semua. Jadi di sambungan ini sering bocor. Itu sangat, kalau menurut saya di sini di kebun saya itu problem. Nantinya saya akan rubah jadi 4 meteran aja. Karena saya hitung-hitung kosnya itu sama aja, menggunakan panjang 8 meter dan 4 meter. Menurut saya lebih bagus. Bukan menurut saya sudah mencoba dan mempraktekkan, itu emang lebih bagus di panjang 4 meter ya, talangnya ini 4 meter panjangnya lebih enak, lebih bagus, di kualitasnya bagus, bobotnya oke, terus akar itu bersih teman-teman, dan kalau siang itu nggak gampang layu, jarang bosok akar. Nah itu mungkin kenapa setelah saya pelajari itu kemungkinan ya, karena air kenapa sering kalau siang, kalau panjang 8 meter itu kalau siang itu biasanya layu atau sering bosok akar. Kemungkinan besar itu air itu terlalu lama di atas, karena di kalau 4 meter dia hanya sepanjang 4 meter, air sebentar turun lagi ke tandon, jadi dingin lagi. Jadi posisi air yang di atas itu tidak terlalu lama dan terpapar sinar matahari
itu tidak terlalu lama. Jadi kondisi air, pH air, nutrisi itu lebih stabil di ukuran 4 meter. Itu yang saya pelajari. Dan untuk sistem lainnya, ini contohnya kayak sistem aquaponik. Aquaponik itu sebenarnya sangat bagus teman-teman. Menurut saya itu sangat bagus karena yang di bawah itu ikan atau peliharaan ikan. Yang di bawah itu ikan, terus di atas itu mau ditanemin sayuran segala macam itu bisa teman-teman. Jadi kita juga nggak usah ngasih nutrisi. Jadi nutrisi itu dari kotoran ikan-ikan yang ada di bawah itu. Jadi sisa-sisa makanan, kotorannya ikannya itu diangkat ke atas. Itu yang jadi nutrisi untuk tanaman-tanaman yang di atas ini. Jadi biasanya itu di bawah tuh kalau aquaponik itu ikan. Nah, itu sistem aquaponik teman-teman. Juga ada sistem tetes. Nah, sistem tetes yang saya gunakan untuk yang belakang ini menggunakan sistem tetes teman-teman. Saya nanamnya di polybag ini. Ini saya menggunakan cabai teman-teman. Jadi saya menggunakan sistem tetes, ini tandon kecilnya. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau sistem tetes tuh gini cara kerjanya. Sistem tetes itu jadi dari tandon itu terus dialiri ke polybag. Tetesan air itu bisa di timer kalau sistem tetes ya. Jadi kapan mau kita nyiram atau kita ngasih nutrisi, tinggal di setting aja di timernya. Nah, itu sistem tetes teman-teman. Terus lagi ada namanya sistem aeroponik. Aeroponik itu ya, kalau nggak salah aeroponik itu dia itu akarnya gantung. Di bawah akar itu ada semacam spray air. Jadi air itu menyepray atau menyemprotkan air ke akar-akar tanaman. Jadi akarnya gantung teman-teman. Itu biasanya digunakan kalau di luar negeri ya, itu digunakan untuk tanaman kentang. Jadi kentang itu kan umbi-umbiannya, jadi hidupnya buahnya di bawah. Nah, itu biasanya menggunakan sistem aeroponik itu. Dan seterusnya teman-teman, itu banyak sebenarnya sistem-sistem hidroponik itu. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman sharingnya. Kita lanjut video selanjutnya. Kita di sini bisa belajar bersama. Jadi teman-teman bisa komen apa yang mungkin yang saya paparkan dari tadi itu ada yang salah atau tidak, kurang pas lah, atau kurang pas, mungkin bisa komen di bawah ya, bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.